Cintaku melintasi angkasa, tak terhalang gravitasi. Dalam gelapnya jagat raya, kau tetap jadi cahayaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa, dimanapun Anda berada. Hari ini saya mengajak Anda untuk membahas secara mendalam melalui sebuah video yang saya berikan judul Sowan Politik dan Politik Dua Matahari. Saat bayangan Jokowi membebani langit Prabowo. 6 bulan telah berlalu sejak Presiden Prabowo Subianto secara resmi menjadi Presiden Republik Indonesia. Namun, ada yang tak lazim dalam atmosfer kekuasaan sampai dengan hari ini. Para menteri, pejabat, dan elit partai tidak sepenuhnya menghadap ke Istana Merdeka. Mereka masih ramai-ramai sowan ke rumah mantan Presiden Joko Widodo. Ini bukan sekedar nostalgia, ini adalah simbol dari sistem kekuasaan yang belum berpindah total dari Jokowi ke Prabowo. Kita sedang menyaksikan fase transisional yang rapuh, di mana dua kutub kekuasaan masih hidup berdampingan. Sebuah politik dua matahari yang secara teoritis tidak mungkin stabil dalam jangka panjang. Sowan dalam tradisi Jawa adalah bentuk penghormatan, tapi dalam politik ia menjadi ritual survival. Para menteri sowan ke Jokowi bukan karena cinta, tapi karena takut. Mereka tahu Jokowi sudah bukan presiden, tapi belum kehilangan kekuasaan. Dia masih punya kendali atas network power, relawan, kepala daerah, aparat sipil, dan jejaring media. Dia merupakan otoritas simbolik sebagai ayah politik dari Gibran yang kini wapres. Dia memiliki kekuatan kompromi. Dia masih bisa menentukan siapa yang dijaga dan siapa yang dikorbankan. Ini membuat Jokowi bukan hanya mantan presiden, tapi power broker informal dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Presiden Prabowo saat ini adalah simbol resmi, tapi masih dalam fase konsolidasi berlapis. Presiden Prabowo memang telah duduk di kursi RI 1, tapi sampai hari ini beliau belum melakukan reshuffle besar-besaran. Beliau masih mempertahankan sejumlah tokoh warisan Jokowi di posisi strategis. Beliau juga belum menyusun kabinet versi dirinya secara penuh. Mengapa? Karena Presiden Prabowo sedang menjalankan politik konsolidasi berlapis. Satu, beliau menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan pasar. Dua, beliau meredam faksi internal di tubuh koalisi dan partai-partai. Tiga, beliau masih memetakan ulang jaringan birokrasi dan militer pasca 10 tahun era Jokowi. Presiden Prabowo tahu, reshuffle bukan hanya soal mengganti orang, reshuffle adalah perang posisi dan salah langkah bisa menimbulkan pembelotan elit yang dapat menguncang fondasi kekuasaannya yang masih rapuh. Prediksi realistis 3 skenario menuju reshuffle dan politik baru yang saya buat. Skenario pertama, reshuffle tahap pertama pada semester kedua 2025. Targetnya mengganti 5-8 menteri non-loyalis, terutama yang tidak punya performa tinggi, yang terlalu dekat dengan Jokowi, dan yang menghambat agenda strategis Presiden Prabowo, pertahanan, pangan, hilirisasi. Skenario yang kedua, Gibran jadi simbol dualisme kekuasaan. Semakin kuat Gibran diposisikan sebagai penerus Jokowi, semakin berat beban simbolik Prabowo sebagai presiden bayangan, dan ini berisiko membelah kekuasaan di dalam istana sendiri. Maka skenario ini akan memicu friksi halus antara Prabowo dengan Gibran, dan terjadi fragmentasi di internal kabinet. Kekuatan Jokowi akan kembali bermain melalui Gibran sebagai wapres. Dan ini adalah sebuah skenario yang paling berbahaya. Skenario ketiga, kudeta politik halus jika Prabowo gagal membedakan diri. Jika dalam 2 tahun ke depan, Presiden Prabowo gagal menciptakan diferensiasi tegas dari era Jokowi, baik dari gaya memimpin, kebijakan, hingga pembentukan elit baru, maka koalisi akan mulai merapat ke Gibran sebagai the next hope. Jokowi bisa membentuk kekuatan baru untuk 2029 dari sejak sekarang.
dan Presiden Prabowo hanya menjadi presiden transaksional semata. Bagaimana dengan geopolitik? Tekanan global menuntut konsolidasi cepat. Presiden Prabowo sedang menghadapi tantangan berat dari eksternal. Krisis Laut Cina Selatan dan tekanan Amerika yang mengancam terjadi perang dunia ketiga di area tersebut. Ketidakpastian pasar global akibat perang dan inflasi dan saat ini perang tarif gila-gilaan antara US dengan China. Ketergantungan pada investasi China dan Uni Emirat Arab untuk IKN. Jika kekuasaan Presiden Prabowo masih dibayang-bayangi Jokowi, maka respon terhadap tekanan geopolitik bisa terhambat. Dalam dunia strategi, ambiguity in leadership adalah celah yang akan dimanfaatkan oleh kekuatan luar untuk membajak negara dari dalam. Kini waktunya Presiden Prabowo menjadi raja sejati. Setiap raja baru harus membuat pemisahan simbolik dan substansial dari pendahulunya. Jika Presiden Prabowo ingin membentuk peradaban kekuasaan yang otentik, maka ia harus segera melakukan reshuffle strategis, bukan kosmetik. Ia perlu membentuk narasi publik yang menggambarkan distingsi era Prabowo versus era Jokowi. Ia harus memutuskan melanjutkan Jokowi dengan revisi atau memulai bab baru sepenuhnya. Jika tidak, maka kekuasaannya akan tetap berada di bawah bayang-bayang dan rakyat akan melihat Prabowo hanya sebagai pelanjut Jokowi dengan gaya militer. Satu kutub harus segera padam agar satu kutub bisa benar-benar bersinar. Kekuasaan tidak pernah bisa dibagi dalam dua matahari. Jika tidak ada pembeda, maka tidak akan ada pemimpin. Presiden Prabowo ketegasan untuk mengambil posisi kekuasaan sepenuhnya ditunggu oleh rakyat.